Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Kita coba mobil yang cukup viral belakangan hari ini. Ini adalah Chery Tiggo 8 CSA ataupun Chery Super Hybrid yang berteknologi dengan plug-in hybrid electric vehicle ataupun PHEV. Kita coba dari Jakarta ke Palembang, teman-teman bisa lihat. Kita lagi ada di stadium ataupun di Gelora Sriwijaya, Jakabaring Sport City. Kita cobanya dari Jakarta ke Palembang dan Jakarta. Tapi kita dalam video ini kita bikinnya dari Palembang ke Jakarta aja. Karena perjalanan kemarin kita malam jadi nggak sempat untuk bikin video. Tapi kita akan membuktikan secara komprehensif bagaimana rasa berkendaranya. Lalu juga fitur-fitur yang ada paling terutama adalah klaim konsumsi bahan bakarnya. Karena Chery berani mengklaim kalau mobil ini dalam keadaan tangki penuh, baterainya penuh, bisa berkendara sampai 1.300 km dengan catatan konsumsi di 76 km per liter. Nah, penasaran? Kita langsung cobain mobil PHEV dari Chery ini. Let's go. Oke teman-teman, untuk harganya, kalau misalnya ngeliat dari website resmi Chery, harganya adalah 509 juta. Tapi pas lagi meluncur harganya under 500 juta. Ataupun di 499 juta. Cukup menarik untuk sebuah mobil PHEV dengan tawaran bandrol di bawah 500 juta. Nah, kita flashback sedikit soal desain ya. Jadi memang ini desain yang mirip dengan Chery Tiggo 8, baik yang Tiggo 8 yang basic, lalu juga yang Pro, dan juga yang Pro Max. Tapi ada beberapa perubahan lah ya kalau teman-teman lihat, mulai dari grill dengan diamond cut seperti ini, lalu ini logo di sini juga menyala. Perubahan di depan nggak terlalu banyak. Di samping yang berubah adalah di bagian handle-nya. Jadi handle itu nggak konvensional, dia mirip dengan mobil listrik pop-up handle door gitu. Jadi ketika mengunci dia akan rata supaya untuk menunjang aerodinamika. Nah, sementara di bagian belakang desain yang berubah adalah di penataan lampunya yang lebih menarik, lebih futuristik juga. Ketika nyala dia akan terintegrasi dari bagian sebelah kanan, tengah, dan juga di sebelah kirinya nyala. Ini desain yang cukup menarik, pas banget sebagai mobil SUV 7 penumpang. Sekarang kita langsung pulang ke Jakarta dengan mobil ini. Tapi untuk informasinya teman-teman, dari Jakarta kemarin kita ke Palembang itu sekitar 500 kilometeran ya. Dan dengan kondisi bensin sekarang, lalu juga baterai yang sudah menipis sekitar 19%, ini masih ada di 550 km. Nah, penasaran untuk mencoba apakah dengan satu kali tangki penuh, lalu juga baterai akan sampai ke Jakarta atau enggak. Sekarang kita langsung cobain Chery Tiggo 8 CSA. Let's go. Ini kita ngisi dari Jakarta masih 3/4 ya, masih nyisain 243 km dan udah jalan di 708 kilo. Harusnya sih sekitar 750-an kilo ya. Sekarang kita lanjut lagi jalan, kita coba ke rest area, kita coba lihat ada nggak SPKLU-nya. Selama perjalanan ya, memang suspensi dari Chery ini diracik berbeda seperti Chery Tiggo 8 ataupun Tiggo 8 Pro dan juga Tiggo 8 Pro Max. Ini dibuat lebih, bisa dibilang lebih mewah dibandingkan 3 model Tiggo 8 yang sudah dijual lebih dulu ya. Jadi memang kalau misalkan secara data ini dia pakai suspensi McPherson Strut di depan, lalu juga pakai suspensi belakang ini model 5 link independent. Jadi memang nyaman ya untuk meredam karakter jalan tol Trans Sumatera yang memang ini cukup menantang. Lalu juga profil bannya pas 235/55, jadi nggak terlalu tipis. Nah, efeknya tadi selain memang suspensi yang udah oke, ini juga kasih road noise, terutama ban lewatin jalan tol Trans Sumatera ini yang full beton seperti ini cukup memfilter suaranya jadi cukup oke untuk masuk ke dalam kabin. Ini juga tentu akan meningkatkan kenyamanan. Apalagi juga Chery Tiggo 8 CSA ini di bagian depan pilar A ini dia sudah double glass ataupun dual layer. Jadi kacanya tuh bertumpuk supaya juga mereduksi suara masuk ke bagian kabin. Tapi memang yang bagian belakang ketika Anda duduk di bagian tengah ataupun belakang itu kacanya masih single glass. Tapi udah oke lah ya untuk mobil kelas 500 jutaan kecil ini punya fitur seperti itu yang mungkin agak susah didapat di mobil-mobil merek Jepang. Sekarang kita ngomongin visibilitas. Memang duduk di Tiggo 8 ini mirip banget lah, bisa dibilang seperti itu. Kalau misalkan Anda sudah pernah bawa Tiggo 8, Tiggo 8 Pro, dan juga Tiggo 8 Pro Max, posisi duduknya ini dibilang memang identik sekali. Jadi memang masih commanding, duduknya khas sebuah SUV. Ketika Anda duduk sebagai driver, bisa melihat bagian bonnet dengan sangat baik. Ketambahan 360 view monitor ataupun around view monitor, dia akan langsung aktif ya ketika Anda mengaktifkan juga lampu sen entah kiri entah kanan, dia akan langsung munculin di
layar berukuran 15,6 inchinya ini. Ataupun juga ketika Anda lagi mepet dengan mobil, sensor-sensor yang ada di sekeliling mobil ini akan langsung mendeteksi dan akan divisualisasikan di head unit yang besarnya ini. Dan yang saya suka adalah kualitas layar ini benar-benar jernih ya. Lalu juga untuk responnya cepat, jadi nggak ada delay. Sekarang ngomongin karakter setirnya. Jadi kebiasaan mobil listrik tuh yang pernah coba ya, beberapa mobil listrik tuh emang rasa berkendara itu bisa dibilang 11-12. Mirip-mirip lah. Dari handling, suspensi, lalu juga karakter mesinnya. Tapi di Chery 38 CSI ini sedikit berbeda, dia punya karakter yang mungkin bisa dibilang unik dan beda dengan beberapa mobil Cina lain. Termasuk juga dengan beberapa jajaran mobil Chery yang sudah dijual di Indonesia. Nah, untuk pengaturan setirnya dari Chery 38 CSI ini ada dua pilihan, teman-teman. Pertama ada yang comfort dan juga yang sport. Sport ini saya banyak lebih pakai ketika di tol Trans Sumatera yang memang harus kecepatan sedikit lebih tinggi ya. 100, kadang-kadang mepet 110 sampai 120. Dengan bobot setir yang lebih berisi, lebih berat, ini juga akan mendukung handling manuver jadi lebih stabil. Jadi nggak terlalu kosong gitu ketika Anda mau salip kendaraan di depan ataupun bermanuver ke kanan dan ke kiri. Tapi ketika masuk ke daerah kota Palembang yang memang cukup padat lalu lintasnya, ya tinggal pilih yang comfort, otomatis dia akan bikin setirnya ini jadi lebih ringan. Dan juga ada pengaturan untuk brake sensation mode-nya. Jadi juga sama ya, ada yang sport, ada yang comfort. Kalau yang sport ini ketika Anda tekan pedal remnya sedikit, dia akan langsung merespon dengan cepat gitu ya. Kalau misalkan comfort ini dia agak lebih halus untuk menjepit ke kaliper bannya. Ngomongin spesifikasi teman-teman, dia pakai mesin, memang mesin yang diciptakan untuk jajaran mobil PHEV-nya Chery ya. Jadi dia pakai mesin 1500 cc, turbo, lalu dengan motor listrik. Jadi combine antara mesin dan motor listriknya ini dia menghasilkan tenaga gabungan tuh di 342 HP dan torsinya ini sampai 525 Nm. Jadi gabungan output dari mesin dan juga motor listriknya. Ya, jadi memang output tadi benar-benar terbukti ya. Ketika bawa mobil ini ke Palembang effortless sekali. Jadi nggak perlu injak pedal gas dalam-dalam, tiba-tiba sudah 90, tiba-tiba sudah 100 km per jam gitu. Jadi mobilnya berasa enteng, smooth untuk dapetin kecepatan di 100 km per jam. Nah, untuk baterainya tadi seperti yang sudah saya bilang ya, dia pakai 18,3 kWh, baterainya nggak terlalu besar, jadi untuk ngecas di SPKLU jadi cukup cepat. Baterai ini ketika terisi penuh, klaim dari Chery itu bisa berjalan full elektrik sampai 90 km. Nah, ngomongin handlingnya teman-teman, jadi mobil ini punya karakter suspensi yang bisa dibilang sedikit kaku, agak stiff juga, tapi masih cukup nyaman untuk peredamannya. Reboundnya masih pas, jadi nggak terlalu yang cepet banget, tapi nggak terlalu yang mainnya tuh lama banget gitu. Jadi masih oke ketika Anda bermanuver kiri dan kanan, apalagi ngelewatin tikungan yang dengan cepat agak tinggi. Buntut di belakang itu nggak terlalu liar. Terus bukan kekurangan lah ya, mungkin bisa dibilang poin minusnya aja sedikit gitu. Kalau kekurangan kayaknya terlalu lebay. Minusnya ini teman-teman, karena memang ya jadi sebenarnya ada plus minus. Kalau plusnya dengan panoramic roof yang besar ini lebih kelihatan mewah, lebih kelihatan lega gitu ya di bagian kabinnya. Tapi ketika kita ke Palembang dengan cuaca yang sangat panas, walaupun tirai sudah tertutup, itu benar-benar panas sekali di dalam kabinnya gitu ya. Di kabin AC nyala dengan blower sampai 4-5, lalu juga suhunya di low, itu nggak bisa nimpalin suhu dari suhu panas itu masuk ke bagian kabinnya. Tapi ketika berkendara sore, malam ya udah oke-oke aja gitu. Balik ngomongin fitur-fitur yang kepake banget ketika perjalanan Jakarta-Palembang dan mau kita ke Jakarta lagi, head up display di bagian kaca sini, jadi hanya bisa dilihat ketika Anda menjadi driver. Supaya kita juga tetap fokus ke jalan, nggak perlu lihat bawah, ada informasi di head up display-nya. Lalu fitur-fitur yang ngebantu ya ini teman-teman. Dia punya kualitas audio speaker yang oke gitu. Dia pakai Sony 12 speaker. Jadi juga kita bisa atur nih untuk equalizer-nya, lalu juga bahkan sampai posisi suara dari mobil ini. Jadi dia ada advanced sound effect atau bisa di live surround sound. Jadi ketika live surround sound ya benar-benar muter tuh suaranya dari bagian depan ke belakang, ngasilin kualitas suara yang lebih baik. Ya, ngomongin fitur ADAS, dia ada sekitar 17 fungsi ADAS teman-teman. Jadi fitur-fitur keselamatan semi otonom
yang akan ngebantu perjalanan ketika Anda berkenaan dengan mobil ini. Fungsi kerjanya cukup smooth ya, jadi dia ngedeteksi, ngebaca pergerakan mobil di depan, marka yang kita lewatin dengan cukup baik, cukup smooth. Jadi ketika memang setirnya kita coba nih, kayak misalkan kita mau ke kiri nggak pakai sen, dia akan langsung koreksi. Nah, langsung ketengahin tapi dengan smooth. Jadi nggak yang langsung grut gitu ya, jadi kayak set langsung ke tengah gitu. Jadi nggak yang bikin kaget pengendaranya. Tapi teman-teman perlu diingat sekali lagi, saya sih nggak pernah bosan ya bilangin ya. Kalau misalkan fungsi ADAS ini bukan ngegantiin peran dari driver, jadi tetap kontrol kendali dari mobil hanya dipegang oleh si drivernya. Jadi jangan sampai mentang-mentang ada fitur ADAS kayak di jalan tol Trans Sumatera ini kita nggak pegang setir sama sekali gitu ya, bener-bener sistemnya aja yang kerja tuh nggak bisa karena bisa berbahaya terutama untuk orang di sekitar. Nah teman-teman, di mobil ini ada beberapa drive mode. Pertama kita bisa pilih yang ada normal, ada yang sport, dan juga ada yang eco. Lalu juga ada mode dari penggerak si mobilnya. Kita mau pilih yang hybrid, mesin dan juga si motor listriknya bekerja, ataupun kita bisa pilih yang full EV dengan cara menekan tombol di bagian sini. Dia akan langsung bekerja secara motor listrik aja. Nah, di sini juga ada power mode. Kita mau pilih ada yang HEV, lalu EV dan juga EV+. Nah, sekarang kita coba deh. Untuk yang EV, terus kita pilih yang sport. Kita cobain sedikit untuk karakter berkendaranya. Oke, ini ada yang sport. 1, 2, 3. Wah, jadi memang cukup lumayan ya. Kalau misalkan EV sih dia akan lebih ngentak banget untuk tenaganya. Tadi bahkan rodanya sampai spinning, membuktikan bahwa tenaga dan torsi dari mobil ini memang cukup besar. Oke, sekarang kita mau lanjut perjalanan, jadi sekitar 150 sampai 160 km lagi untuk nyebrang ke tol dari Bakaheni ke Merak. Jadi kita mau ke rest area lagi, jadi kita mau ngecas. Semoga ada SPKLU-nya ya, dan ada yang DC charging. Udah, itu dulu deh, kita lanjut nanti lagi. Oke guys, ini udah ada di rest area 116B. Kita mau ke Jakarta. Nah, sekarang kita mau masuk rest area, istirahat sebentar, dan tadi ada SPKLU ya. Jadi kita ngecharge mobil PHEV ini, sekalian kita istirahat. Dan ya supaya baterainya lebih banyak, juga jarak tempuhnya juga bisa lebih jauh. Jadi sekarang sudah jalan berapa nih? 804,4 km, menyisakan sisa jarak tempuh di 107 km. Kita putusin nanti apa kita mau isi bensin atau kita lanjut di rest area selanjutnya untuk isi bensin lagi. Semoga aman lah ya. Kita coba nanti deh, kita putusin sama teman-teman gimana. Masuk ke rest area. Oke, sekarang kita mau langsung nge-charge. Ini di rest area 116B, tol Bakaheni Palembang. Jadi semoga bisa ya. Jadi kita isinya sekitar 15 kWh. Jadi karena tadi sisa 20%, 18,3 kepake 70%, ya kita butuh 15 kWh. Start charging. Masuknya bahkan lebih besar dari kilowattnya Chery ya. Kan kalau kilowatt Chery itu 40 kW, ini masuk 43. 30 ke 80% tuh butuh waktu 20 menit. Ini cepat nih, tadi 25, sekarang udah 27. Nah udah, sekarang kita tinggal aja lanjut ngopi-ngopi sama Pak kameramen ini. Nah, jadi setelah ngisi baterai hingga penuh di rest area 116B tol Bakaheni Palembang, kita mencoba mode full EV-nya bisa sejauh mana. Dengan kecepatan konstan 100 km per jam, jarak yang bisa ditempuh dengan motor listriknya adalah 80 hingga 85 km hasil pengujian kami. Hampir sesuai dengan klaim Chery sendiri di 90 km. Oh iya, mode EV-nya akan otomatis mati dan pindah ke mode hybrid ketika indikator baterai berada di 20-25%. Jadi baterai dari 38 CSI ini tidak akan pernah menyentuh 0%. EV mode-nya juga akan kembali aktif bila minimal baterai sudah didapat. Kita bisa memanfaatkan negative braking dari mobil atau yang mengisi lagi dari baterainya secara konvensional. Jadi kita mau ngejar kapal itu jam 8. Jadi dari sini sih nggak jauh ya, sekitar 10 menitan lah untuk sampai ke
pelabuhannya. Dan ini hasil konsumsi bahan bakar berdasarkan pengujian kami. Perjalanan dari Jakarta menuju Palembang dan kembali lagi ke Jakarta. Pertama sebelum perjalanan kita ngisi bensin penuh hingga bibir tangki pakai RON 92 di rest area KM 13,5 Jakarta Tangerang. Dan mutusin ngisi bensin lagi hingga penuh setelah menempuh jarak sejauh 899,8 km arah pulang di rest area terakhir KM 20B Bakahuni Palembang. Yang mana pada parameter menyisakan jarak tempuh 88 km dengan sisa BBM dan baterai yang ada. Dengan metode full to full berkendara sejauh 899,8 km membutuhkan bensin sebanyak 55,26 liter. Jadi cara hitungnya begini, jarak tempuh 899,8 dibagi volume bensin yang dibutuhkan 55,26 liter. Maka rata-rata konsumsi BBM 38 CSA berdasarkan penggunaan kami Jakarta Palembang PP adalah 16,1 km per liter. Tapi kalau dihitung-hitung dengan sisa jarak tempuh di parameter di 88 km lagi, sejatinya satu tangki penuh BBM bisa PP Jakarta Palembang. Oh ya, saat perjalanan sama sekali nggak nerapin eco driving, mobil diisi 4 orang dewasa dan bagasi belakang membawa barang dan kebutuhan tim selama perjalanan kali ini. Ya, sudah ada di Pelabuhan Bakauheni, pas banget. Ya, kita tadi pesan tiketnya yang jam 8 ya. Jadi yaudah, semoga ombaknya aman, terus juga bisa selamat sampai di Jakarta. Oke, kita udah sampai di Merak dari Palembang. So far aman, walaupun hujan, tapi oke lah. Sekarang kita mau makan. Jadi kita sudahi video ini. Dan kesimpulannya mengendarai Chery 38 CSA cukup menyenangkan ya. Lalu terbukti irit juga konsumsi bahan bakarnya. Teknologi PHEV terpakai banget. Dan juga fitur-fiturnya yang memang cukup menarik untuk digunakan perjalanan kali ini dari Jakarta ke Palembang. Lalu Palembang ke Jakarta lagi. Jadi teman-teman, bagaimana pendapat kamu soal mobil ini? Sampai di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.